untuk klarifikasi saja bagi Anda yang tidak tahu pokok permasalahannya kemarin, gitu ya. Pertama, masalah limpahan, yaitu karena memang si ibu-ibunya yang tidak mengerti. Yang kedua, kenapa saya keluar dari UFT dan saya tidak melanjutkan di UFT, ya karena top leadernya tidak jujur ke saya. Ya, Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kebanggaan kita ya, Metaforce. Ini adalah channel official YouTube resmi pemasaran Metaforce di Indonesia dengan 45.000 subscriber. Dan channel YouTube Metaforce ini adalah barometer untuk informasi dan juga pendaftaran Metaforce di Indonesia. Nomor WhatsApp saya dan ya grup Telegram ataupun grup WhatsApp ada di deskripsi video untuk mendapatkan informasi awal dari para leader Mr. Dollar Team. Oke guys, terima kasih luar biasa ya. Kalau Metaforce saya senangnya ngomong masalah limpahan ya. Karena begini ya, kenapa limpahan ini sangat begitu menarik di bisnis jaringan ya? Karena memang kita tahu selama ini bisnis jaringan ini terkenal dengan karena terkenal dengan istilah yang paling banyak member itu paling dapat cuan. Mungkin Anda sukses di multi level marketing dengan ya reward banyak, mendapatkan mobil contohnya, mendapatkan uang miliar contohnya. Tapi memang Anda banyak member, kiri kanan Anda 3.000 orang contohnya ya. Dan kalau kesuksesan seperti itu rasa-rasanya hanya segelintir saja yang akan mendapatkan ya istilahnya sukses di multi level kalau konsepnya yang paling banyak member, yang paling cuan. Ini yang membedakan bisnis jaringan proyeknya Mr. Lado dari zaman Porsche sekarang ada Metaforce ya. Anda yang berkesempatan, Anda istilahnya yang tidak bisa pandai rekrut orang, Anda yang tak bisa bikin jaringan, bahkan Anda sibuk dengan pekerjaan Anda, tapi Anda ingin berhasil di Metaforce dengan ya hasil yang maksimal, bisa mendapatkan profit, ya bisa dikatakan profitnya mungkin bisa setiap hari. Nah, ini memang memerlukan tim dan leader atau mentor yang tepat gitu ya. Makanya di Mr. Dollar Team ya mematok level tinggi gitu ya. Apabila Anda ingin bermain solo di Metaforce ya di level Anda harus join di Mr. Dollar Team level 7. Kalau level 7 ke bawah Anda bisa juga level 6, 5, 4 itu Anda akan mendapatkan limpahan tim gitu ya. Karena di Mr. Dollar Team limpahannya di manage untuk tim sendiri gitu ya. Jadi limpahannya tidak dimonopoli oleh oleh segelintir atau top leadernya sendiri, dan limpahannya juga tidak meluber-luber ke luar negeri begitu ya. Jadi di Mr. Dollar Team ini uniknya, dan ini perbedaannya mungkin dari tim-tim dengan tim-tim yang lain. Apabila tim lain tidak ada manajemen limpahan, jadi dibiarin aja limpahannya kemana-mana, terserah matriksnya katanya kan. Nah di Mr. Dollar Team di manage limpahannya untuk para membernya itu tersendiri, dari member untuk member. Oke, masalah limpahan ini juga ya spill gara-gara limpahan juga gitu ya. Kemarin mungkin Anda menyaksikan di grup-grup UFT gitu kan, Bung Yus keluar dari UFT katanya kan. Karena multi akun. Oke. Saya mempunyai alasan kenapa saya kemarin ini istilahnya setengah hati bekerja atau ya untuk mengembangkan UFT. Karena itu terletak pada top leadernya sendiri gitu ya. Alasannya kan istilahnya di UFT itu ada akun konsorsium atau akun untuk bagi-bagi kue untuk para leadernya, ceritanya begitu, akun konsorsium. Nah,
waktu kemarin di proses BUSD akun konsorsium mereka ya mungkin berhasil lah untuk mereka untuk bagi-bagi fee gitu kan. Nah, yang saya tahu akun konsorsium itu yang pernah saya lihat kan sebelumnya itu akun konsorsiumnya langsung tertaut ke ID nomor 1 sini Mr. Lado gitu kan. Nah itu yang saya tahu kemarin itu. Makanya oke, deal, gak masalah kata saya. Ternyata las kesini pas saya cek di atas akun konsorsium itu ada akun pribadi milik top leadernya. Nah, di situ saya sudah mulai kok begini gitu kan. Sementara dari awal itu tidak ada pembicaraan karena yang saya tahu akun konsorsium itu ya cuma satu dari ID akun konsorsium langsung ke Mr. Lado. Ternyata diganjel sama akun pribadi top leadernya. Nah, di sini saya mulai males istilahnya untuk pengembangan jaringan di UFT. Makanya istilahnya saya kemarin sibuk nyerok limpahan global aja, nggak rekrut member. Adapun yang saya daftar ke saya ya setengah saya ke UFT kan, setengah saya ke tim global kan, tim Mr. Dollar Global gitu kan, yang langsung tertaut ke top leader India, top recruitment dunia. Jadi kalau masalah jaringan Mr. Dollar Team ya istilahnya terbesar di dunia karena kita jaringan globalnya ya terbesar juga di dunia dan top leadernya adalah top recruitment dunia juga gitu kan. Nah, jadi itu permasalahannya gitu ya. Kenapa saya setengah hati bekerja di UFT ya karena di atas ID konsorsium itu ada ID pribadi dan ini tidak dibahas sebelumnya oleh top leadernya. Kalau begitu caranya enak dong dia ya, setiap reinvest akun konsorsium hasil dari pemasaran kita para top recruitment masuk ke akun pribadi dia gitu ya. Dan ini tidak diumumkan awalnya gitu kan. Dan terus kemarin juga dia di grup konsorsium kita itu linknya alamat walletnya itu cuma di ID pertama saja yang dia umumkan. Ini alamat konsorsium kita, Anda bisa cek profit dan income-nya gitu kan. Nah kemarin kan ada isu hacker gitu kan. Nah terus saldonya dipindah gitu kan. Oke, dipindah. Nah dia kasih laporan juga ke grup konsorsium. Nah ini wallet baru kita, nah bisa dicek. Nah itu yang dikasih laporan ke kita cuman satu address saja gitu ya, cuma satu address saja yang ID saya yang langsung tertaut ke dia. Nah las ngaku ada 2 ID konsorsium tapi itu tidak dari awal gitu ya, dan dia pun tidak memberikan alamat wallet akun konsorsiumnya yang kedua katanya. Nah di sini betul-betul saya kecewa, terus terang saja. Kalau begitu anjir, tukang nyerok global gue diserok istilahnya. Tukang nyerok global diserok. Nah inilah istilahnya saya yang membuat saya ini tidak suka, terus terang saja. Karena kalau dari awal kerjasama sudah dibohongi seperti ini, ujung-ujungnya ke sana pun nanti dimonopoli sama dia sendiri. Dan ini masalah limpahan, dan ini istilahnya masalah limpahan ya, apabila masalah limpahan ini tidak dimanage dengan betul, nah ini istilahnya akan dimonopoli sama orang atasnya saja, atau top leader atau leader-leader sekelilingnya saja yang ngerti sistem. Top leader UFT ini pinter, jago tracking dia gitu kan, tapi ya kepintarannya itu untuk pribadi dia masing-masing. Kalau soal rekrut, dia pun bukan jago rekrut, masih kalah jauh sama saya. Saya di proses TRX sama proses BUSD, saya top recruitment Indonesia gitu kan, sementara dia berapa orang, tapi dia jago serok. Dia jago serok, jadi dia pasang ID pasif
yang nanti ini dari perkembangan timnya bakal masuk ke ID pasif dia. Oh, pinter. Jadi tanpa rekrut member, dia juga dapat cuan dari limpahan-limpahan membernya yang di bawah. Dan ini yang tidak disadari oleh para membernya itu sendiri, gitu ya. Oke, dan di sini juga ada pengumuman. Nah, ini ya. Saya akan mereaction pengumuman dari Ivan Levan, founder UFT, gitu ya. To all tim UFT diberitahukan per hari ini Bung Yus dan Mr. Dollar Team sudah tidak menjadi bagian dari UFT Indonesia karena terbukti bermain akun aktif lebih dari satu akun. Aturan di UFT hanya membolehkan satu akun pribadi aktif, rekrut boleh lebih dari boleh lebih dari satu, tapi lainnya full pasif atau no referral. Nah, ini ya. Multi akun katanya ya. Dia ke saya ngomong tidak boleh multi akun, sementara ID siapa itu di atas ID konsorsium yang dia tidak umumkan. Dan ini salah satu alasan kenapa saya setengah hati bergabung di UFT. Kalau misalkan awalnya dia jujur, akun konsorsiumnya sekarang jadi 2, oke, why not? Tidak masalah. Kenapa tidak gitu ya? No problem aja, saya terima. Tapi ini tidak ada pembahasan sebelumnya, dan dia pun tidak ada mengumumkan public address dia ini, akun konsorsiumnya ini yang kedua ini ke grup Telegram ke grup konsorsium begitu. Itu tidak ada dia umumkan. Ini kan artinya istilahnya ya gimana? Kita jor-joran di bawah dia cari member, rekrut. Dia pasang ID pasif nanti di sekeliling ID konsorsium dan masuk ke wallet pribadi dia gitu ya. Dan ini sangat-sangat begitu membuat saya kecewa terus terang saja. Ini alasan utama saya kenapa istilahnya setengah hati. Asalnya saya semangat bergabung dengan UFT karena UFT kan membernya jauh lebih banyak dari member saya, gitu kan. Saya semangat. Tapi las-las kalau seperti ini semangat saya hilang, luntur terus terang aja. Karena siapa ya? Karena ulah Anda sendiri yang tidak mau jujur ke saya. Kalau Anda jujur dari awal, pasti saya dengan sepenuh hati, Bung Yus top rekrutmen Indonesia cuy. Kalau masalah rekrutmen istilah mah nomor 1 itu ya. Tapi ini istilahnya Anda ingin seolah-olah Anda ini ingin memanfaatkan kelebihan leader ya untuk kepentingan Anda pribadi kalau seperti itu. Dan ini yang saya tidak sukai gitu ya. Oke, itu alasan yang pertama. Dan langsung kita kedua ya, merugikan beberapa tim di UFT yang ditawarkan program pasif limpahan global. Namun ternyata didaftarkan di akun pasif yang bersangkutan lainnya di lain struktur UFT. Bahkan 5-7 level dibuka sekaligus. Nah, jelas jika buka sekaligus apalagi di upline yang pasif atau tidak rekrut, tidak akan ada potensi limpahan. Kalaupun ada, ya saya pastikan limpahan itu hanya permainan yang diarahkan saja agar permainan yang tidak paham pola matriks ini mulai merasa limpahan, yang artinya ini dibuatkan akun-akun baru untuk melimpah, tentu saja dengan modal yang lebih kecil dari pribadi yang bersangkutan. Didapatkan ya, artinya limpahan yang didapatkan jangankan untung, balik modal saja rasanya akan jauh. Bahkan sudah kami cek ID upline yang berikan itu adalah ID pasif upline yang bersangkutan, artinya 100% modal masuk yang bersangkutan ya. Ini jelas untuk hasil pribadi saja. Nah, ini inilah istilahnya yang perlu diluruskan. Memang kemarin ada salah satu member UFT, ibu-ibu, ya namanya ibu-ibu udah tua juga. Dia istilahnya like now gitu kan. Jadi seperti dia tahu, bunda ini orangnya gampang paham gitu kan. Tapi nyatanya nol besar gagal paham.
gitu kan? Karena untuk ini kan masalahnya dia kan menghubungi saya, terus juga dia menanyakan saya bagaimana cara mendapatkan limpahan seperti itu, gitu kan? Nah, ini ilmu Bu, ini ilmu ini adalah aset, dan apabila Ibu gunakan ilmu saya ini, Ibu bisa mendapatkan limpahan gitu ya setiap hari, bahkan ini penghasilannya bisa melebihi Ibu rekrut orang, gitu kan? Makanya di level 7 nilai yang harus Anda keluarkan untuk mendapatkan fasilitas, mendapatkan tutorial limpahan yang saya berikan. Ya, karena ini adalah aset, karena ini adalah bisnis. Dengan pemahaman yang saya berikan, Anda akan mendapatkan profit yang sangat tentunya cepat, besar, gitu ya. Masalah dia masuk ke akun pasif, itu akunnya emang akun pasif, itu untuk menerima pembayaran dia saja kepada saya, gitu kan. Bukan dalam artian dia buka akun di saya, terus di akun 5 levelnya itu atau 7 levelnya itu langsung tunggu tring masuk limpahan. Tidak seperti itu konsep limpahan itu, gitu ya. Konsep limpahan itu tidak memerlukan tim, tidak memerlukan rekrut orang. Karena untuk kita bermain pasif itu ada jalannya sendiri, dan saya sebetulnya sudah ajarkan ke dia. Saya kasih tutorialnya, saya jelaskan, saya langsung dipraktekkan ke ID Anu. Silahkan Anda buka, dia buka. Dan tidak nyampe 1 hari terbukti sudah dia itu dapat 1 kali siklus sekitar $18. Nah, seharusnya dia itu berpikir, iya benar, yang diajarkan Bung Yus ini benar, ternyata langsung masuk ada limpahan. Tapi dia pikir, ya karena namanya emak-emak gitu ya, memang ya istilahnya ininya lambat, dia sangka limpahan yang dia akan diterima itu di akun dia yang dibuka di saya yang 5 level itu. Tidak seperti itu, gitu ya. Kalau dia mau istilahnya mau food atau menyerang saya secara pribadi, gitu ya, bukan dia, tapi member prioritas saya. Sementara member prioritas saya setiap hari memberikan bukti dan testimoni yang saya share di dalam grup saya. Kita lihat grup saya ya. Setiap hari saya share testimoni dari para member prioritas yang benar-benar setiap hari sudah terbukti ya mendapatkan limpahan, gitu ya. Lihat, Anda bisa cek sendiri ya. Member pagi ke pagi kena tabokan $8 sebelah kiri, gitu ya. Tuh, lihat $8. Terus ada lagi $8 lagi dapat. Ada juga ini yang 1 kali siklus $16. Terus juga ada lagi yang member 4, level 4, $40 masuk loh. Ya, yang level 1, level 2 memang limpahan ini istilahnya level 1, level 2 ya karena itu yang paling rame, dan level 4, level 5 pun rame sebetulnya. Cuman member prioritas saya cuman baru 2 orang saja yang ke level 4 dan 5, gitu ya. Member prioritas yang lain masih berkeliling di level 1, level 2, tapi dapat mereka tiap hari, Cuk. Bu, ini bukan settingan yang seperti dituduhkan sama si Ipan Lepan ini. Settingan limpahan global yang tertaut kepada dia. Ini bukan settingan. Kalau settingan, berapa uang yang saya keluarkan, sementara member prioritas sehampir setiap hari mendapatkan limpahan. Ini saya senyum-senyum aja menanggapinya, gitu kan. Langsung lagi nih. Ini sudah ada yang pencairan juga di member prioritas. Udah pencairan 1 juta, belum bergabung 2 minggu nih ya. Coba Anda gabunglah level 8 atau level 7 ke top leader Anda. Dalam 1 minggu kalau Anda dapat limpahan 1 juta saja langsung pencairan. Mana bisa. Cuma di Mr. Dollar Team bisanya ya. Nah, lihat. Testimoni lagi masuk $2.20. Lihat.
Ini saya share semua karena mungkin kalau saya share limpahan pribadi saya itu mungkin akan dianggap gimmick dan akan dianggap untuk marketing saja, tapi saya share testimoni member saya yang sudah berhasil gitu ya. Oke. Mana lagi nih? Oke, dan ini ada lagi juga pecah telur katanya $10. Lihat, banyak testimoni. Bahkan kemarin ada yang mendapatkan limpahan juga di 2 titik di level 4 langsung cash $80. Ini member Mr. Dollar Team gitu ya. Langsung ada juga limpahan lagi nih, masuk lagi $10. Lihat nih. Banyak nih ya. Tuh, ada yang alhamdulillah rezeki anak soleh Mr. Dollar Team memang beda, memang jos gandos. $10 lagi masuk. Nah, ada yang satu hari masuk $90, 40 dai langsung ya, 2 kali itu, terus $10 dia dapat lagi ya. Testimoni, ini testimoni. Kalau saya membuat settingan limpahan, berapa uang yang harus saya keluarkan? Logikanya di situ, cuy. Member prioritas saya ini udah ada 10 orang sekarang. 10 orang kalau saya bikin settingan limpahan, katakanlah satu akun 10 orang, itu keluar saya udah $100. Kalau setiap hari itu berapa uang pendaftaran mereka? Kalau dibikin settingan habis sekali. Kalau settingan uang pendaftaran mereka 9.600.000, tuh saya setting gitu. Logika, cuy. Anda harusnya sebagai leader, Anda pun paham ya. Anda paham, bahkan mungkin kepahaman Anda ini istilahnya lebih cepat Anda daripada saya, tapi pemahaman Anda ini Anda tidak gunakan untuk tim Anda. Anda tidak kontrol, Anda tidak manage pemahaman Anda mengenai matrix system untuk kepentingan tim, gitu kan? Ya karena limpahannya Anda serok sendiri, Anda bikin ID pasif di sekeliling ID konsorsium, udah mah dari konsorsium dapat, dari ID pasifnya dapat. Itu melimpah ruah kepada Anda semua itu limpahan tim Anda. Sementara tim Anda dapat apa? Ya, dapat ininya aja, dapat sementara tim Anda mungkin hanya dapat aktif income-nya saja. Itu limpahan pasif income-nya pada kemana? Kepada akun Anda, tentunya akun-akun pasif yang sudah Anda berikan gitu ya. Sementara di Mr. Dollar Team beda, limpahannya kita bagi-bagi ke tim gitu ya. Bukan hanya member prioritas yang langsung level 7 ke saya, tapi member level 5, level 6, 3, 1 juga dapat limpahan tim yang saya langsung istilahnya konsepkan ke akun mereka. Ini bedanya gitu ya. Oke, bahkan pagi ini sebelum video saya buat ini sudah ada testimoni lagi dari member prioritas gitu ya. Dari member prioritas langsung Bung Yus dapat lagi nih, alhamdulillah $10 ya kan. Nah, begitu ya. Jadi di sini bukan settingan gitu ya. Bukan settingan yang dituduhkan. Jadi jelas limpahan global itu nyata. Limpahan global ini bisa Anda pelajari. Limpahan global ini bisa Anda dapatkan di leader yang tepat tentunya ya. Ini bukan suatu iming-iming atau bahasa marketing saja. Ya karena ini program Mr. Lado sebetulnya spillover dan limpahan atau limpahan ini istilahnya inilah ciri khasnya Metaverse. Inilah ciri khasnya istilahnya proyeknya Mr. Lado. Kalau Anda tahu sistem, Anda tahu bagaimana cara kerjanya itu sistem, tanpa rekrut member Anda bisa dapat. Logikanya di situ gitu ya. Oke, video ini ya istilahnya untuk klarifikasi saja bagi Anda yang tidak tahu pokok permasalahannya kemarin, gitu ya. Pertama, masalah limpahan, yaitu karena memang si ibu-ibunya yang
tidak mengerti. Yang kedua, kenapa saya keluar dari UFT dan saya tidak melanjutkan di UFT? Ya karena top leadernya tidak jujur ke saya. Ya dari awal gitu ya. Begitu. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi di limpahan-limpahan berikutnya. Assalamualaikum.